Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Wulandari. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas 2 jaringan komputer. Di sini kita disuruh untuk mempelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan step materi yang dijelaskan. Di situ. Nah, di sini saya menggunakan, kita panggil dulu saja CMD-nya. Lalu kita langsung saja ke prakteknya. Lalu kita jelaskan dulu sedikit. Command prompt adalah command line interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Nah, pada praktek kali ini kita disuruh mempraktekkan perintah-perintah dasar pada jaringan komputer menggunakan CMD. Yang pertama, kita pindahkan dari dokumen Windows sistem ini ke dalam dokumen PC saya atau komputer saya. Sudah berhasil. Lalu kita menggunakan perintah yang kedua, CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. Kita langsung masukkan saja perintahnya. Kita masukkan CLS. Nah, di sini langsung terhapus semuanya karena kita mengetikkan perintah clear screen. Lalu yang ketiga yaitu CLS/tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Kita langsung saja ketikkan CLS/tanda tanya. Nah, di sini berisi informasi yang membersihkan layar yang tadi ada. Lalu kita langsung ke nomor 4 yaitu dir/tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Langsung saja ketikkan ini menampilkan list of files and subdirectories in a directory. Lalu kita clear screen lagi. Lalu ke yang nomor 5, infconfig. Perintah infconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Langsung saja praktekkan. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang IP configuration. Lalu yang nomor 6, infconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah infconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WITS maupun MAC address yang digunakan. Jadi ini memberi informasinya
lebih banyak mungkin ya, lebih detail. Kita masukkan saja in config /all. Sini sudah tertera ya dari hasil in config all. Lalu yang ke-7 yaitu in config /tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah in config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari in config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Langsung saja kita praktikkan in config /tanda tanya. Di sini muncul hasilnya dari in config /tanda tanya. Lalu yang ke-8 yaitu in config release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Di sini saya sudah tersambung ke hotspot. Lalu apabila kita memasukkan perintah in config release maka otomatis jaringan saya akan disconnect. Lalu untuk mengembalikannya kita menggunakan perintah yang ke-9 yaitu in config renew. Kita masukkan saja in config /renew. Nah, di sini sudah terlihat otomatis jaringan saya terhubung kembali. Lalu yang ke-10 itu ada in config /display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita masukkan config /display DNS. Banyak ya. Kita tunggu sampai selesai. Wow, banyak. Nah, ini udah selesai ya, banyak banget. Lalu kita langsung saja ke nomor 11 yaitu in config flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Kita langsung saja masukkan in config /flush DNS. Kalau misalnya tulisannya sudah successfully flush the DNS resolver change, berarti ini sudah sukses ya untuk mengosongkan atau mereset DNS. Lalu kita ke nomor 12 yaitu in config register DNS. Maaf, di sini saya belum menjelaskan config register itu berarti perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Di sini perintahnya itu yaitu in config register DNS. Coba kita langsung masukkan in config kalau misalnya udah ada muncul tulisan seperti ini, registration of the DNS resource recall for all adapter of this computer has been initiated, berarti ini sudah berhasil.
Lalu ke yang nomor 13, kita ke perintah ping. Perintah ping dalam CMD digunakan untuk mengirim sinyal ke alamat IP atau domain guna mengecek koneksi jaringan dan mengukur waktu respon. Ini dipakai untuk menguji koneksi jaringan antara komputer kamu dan server lain. Kita masukkan. Kita coba masukkan IP dari jaringan WiFi saya. Masukkan ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Lalu kita ke nomor 14 yaitu Netstat. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Kita ketikkan Netstat. Kita tunggu sampai selesai. Di sini di panduan praktik Netstat itu ada ini ya, kayak keterangan dari outputnya. Kalau misalnya established berarti koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Di sini tadi saya banyaknya established ya, berarti artinya itu koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Oke, berarti kita langsung saja ke nomor 15 yaitu Tracert. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Langsung saja kita ke perintahnya, kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan google.com. Complete, berarti ini udah selesai ya. Langsung saja kita ke perintah yang ke-16 yaitu pathing. Pathing ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dan gabungan antara ping dan Tracert. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Pathing youtube.com. Kita tunggu lagi seperti tadi. Di sini sudah komplit, berarti sudah selesai. Langsung saja kita ke perintah yang ke-17 yaitu NSLookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis sarjana DNS. Saja kita masukkan perintahnya NSLookup.
user. Di sini sudah ada hasilnya. Lalu kita ke nomor 18. Net. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Kita coba net interface IP show config. Nah, sini hasilnya configuration for interface local area connection 1, ada local area connection 2 dan Wi-Fi. Lalu ke nomor 19. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukarkan perintah routing table dalam sebuah host. Kita langsung saja ke prakteknya. Nah, sini sudah ada hasilnya. Lalu yang terakhir ada net. Net itu ketika kita mengetikkan perintah net, maka akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing dari opsi ini akan membantu untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Langsung saja kita masukkan contohnya, yaitu net user. Sini ada keterangan user account personnya, yaitu saya sendiri. Mungkin sekian tugas praktikum 2 jaringan komputer yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.